Shalom, puji Tuhan, kita ada lagi di hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita istirahat malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang sudah kami lewati sejak pagi hingga sore malam hari ini. Sebelum kami membaringkan diri dan tidur, kami mau melandasi dengan firman Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati, kami boleh sungguh hidupi dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Ayub 38, 1-3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan sembarang bicara. Saudara, pasal 1 sampai pasal 2 Ayub begitu tegar, begitu kuat dia ketika diuji. Namun ketika memulai pasal 3 sampai 37, Ayub mulai berubah. Dia mulai komplain, mulai protes kepada Tuhan karena juga sahabat-sahabatnya dan atas apa yang dia alami. Ayub merasa dirinya benar, dia saleh dan tidak berbuat kejahatan. Ayub 30 ayat 20 sampai 30. Bahkan Ayub sampai menghitung-hitung jasanya yang telah dia buat kepada Tuhan. Dalam ayat 31 sampai di dalam ayat 1 sampai 40. Karena itu menurut Ayub Tuhan tidak adil dan tidak peduli kepadanya. Namun saudara, ketika Tuhan mendengar dan memperhatikan sikap Ayub ini, maka dalam pasal 37 sampai 38 betapa Tuhan digambarkan di sana dikatakan dalam badai, ya. Tuhan menjawab Ayub ayat 1. Seolah-olah Tuhan mau berkata, kamu jangan sembarang bicara Ayub. Bersiaplah sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Itu dalam ayat 3. Artinya kalau kamu benar-benar gentle, kalau kamu benar-benar laki-laki sejati, maka berikan pertanggungjawabanmu tentang beberapa hal yang kamu protes dan komplain terhadap aku. Dan Tuhan menyangga dan berkata kepadanya yang pertama, memangnya kamu ini siapa? Tuhan berkata, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayat 4. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 5, ayat 11 sampai 13. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Ayat 18. Itulah sesungguhnya pertanyaan retorik sekaligus juga sesuatu yang ditegaskan betapa Ayub tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Karena memang dia tidak bisa memberikan jawaban. Karena Tuhanlah yang mengadakan segalanya. Yang kedua, memangnya kamu bicara itu dasarnya dari mana? Dasarnya apa? Dalam ayat yang dibacakan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat 2. Dengan kata lain Tuhan mau katakan begini, kamu ini siapa Ayub? Berani-beraninya menggelapkan, mengaburkan dan menyangkali keputusanku dan ketetapanku dengan hanya modal bicara saja tanpa pengetahuan, tanpa dasar dan tanpa bukti apapun. Ya. Kita juga bisa dapatkan itu perbandingan di dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 17. Maka berdasarkan pernyataan Tuhan ini, Ayub tidak berani lagi memprotes dan membantah Allah. Melainkan dalam ayat 42 ayat 1 sampai 10, di sana disampaikan bahwa Ayub sadar, menyesal, ya, dan mengakui siapa dirinya dan mengakui akan kebesaran dan rencana Allah yang tidak mungkin gagal. Itu disampaikan di ayat 2. Ayub pada akhirnya bertobat dan menyesali atas perkataannya itu yang tanpa pengetahuan. Ayat 3. Kemudian Ayub mencabut pernyataannya kepada Tuhan dan berkabung dengan debu dan abu. Tanda di mana Ayub sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh bersalah, berdosa. Dan memohon pengampunan Tuhan. Ayat 5-6. Dan sebagai akibatnya, apa yang dilakukan oleh Ayub dengan pertobatan dan dengan kesadaran dan penyesalannya, dikatakan Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub.
dengan mengangkat harkat dan derajat hidup Ayub dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Maka kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari jangan asal atau jangan sembarang berbicara kepada Tuhan Allah yang sungguh hidup dan yang berkuasa tentang apapun dan tentang hal apapun dalam hidup ini. Karena Tuhan berdaulat, Dia mengatur dan mengadilikan segala sesuatu. Bahkan Dia yang merancang semuanya pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Dia punya maksud di balik itu semua. Kemudian yang kedua, mari jangan sembarang berbicara karena kita ini hanyalah ciptaan, debu tanah dan hina. Kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Allah. Bukankah rancangannya bukan rancanganku, kata ya Tuhan ya. Jadi janganlah kita mengandalkan dan menaruh ya iman percaya dengan pengertian kita sendiri. Yang ketiga, maka jangan asal atau jangan sembarang berbicara, tetapi pertimbangkanlah dengan matang sebelum menyampaikan sesuatu. Dan mari mulai memikirkan perkataan-perkataan untuk sungguh memuliakan Tuhan, untuk sungguh dapat membangun kehidupan orang lain, bukan sebaliknya. Terlebih, ketahuilah kelak bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perkataan-perkataan kita. Karena itu ingat, jangan sembarang bicara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami sungguh Tuhan tolong, supaya perkataan kami dengan segala keadaan apapun tidak mengeluarkan sebuah kalimat atau hal-hal yang mendukakan dan melukai hati Tuhan dan sesama. Mari tolong Tuhan supaya kami diberikan damai sejahtera dan hati yang bijaksana, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami mendatangkan berkat dan pujian bagi Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita beristirahat malam ini dalam sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam damai sejahtera yang daripadanya. Tuhan memberkati. Shalom.